Jangan lupa tonton terus channelnya Tengku Amrul Official. Tengku Amrul Official. Subscribe, like, and share, dan komen. Terima kasih. Anak muda mesti kita jaga. Benteng terakhir anak muda adalah masjid. Maka masjid yang sudah bagus, sudah cantik, sudah indah, mesti ada dibuat komunitas remaja masjid. Alhamdulillah di beberapa tempat oleh remaja masjid. Kenapa remaja masjid mengamuk? Kalau ada anak remaja masjid ribut-ribut, memang anak muda itu begitu ributnya. Beda sama orang tua, tenang aja, rupanya tidur. Anak muda memang semangat ya. Lebih baik orang tua semangat muda daripada anak muda casingnya isinya panti jompo. Tapi yang ada di hadapan saya ini betul-betul asli anak muda. Apa bukti kau anak muda? Anak muda sholat berjamaahnya ke masjid. Lihat hadisnya. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapapun anak muda nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah pada Allah. Di antara 7 yang dapat naungan tidak kena panas di padang mahsyar nanti adalah anak muda yang hadir malam ini tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dari mulai pintu masuk, dari mulai saya keluar mobil sampai kami masuk ke dalam, mereka menarik-narik ingin melompat-lompat. Ini sampai nggak sekarang? Ini kalau tak ada Pak Polisi, apa yang terjadi? Saya pun lari pulang melompat ke depan. Badan saya nggak saya khawatirkan, ini yang saya takutkan. Bukan Abdul Somad curiga pencuri, tidak. Tapi namanya kalau sudah mati lampu kan ada kesempatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang merekam ceramah Abdul Somad menguploadnya ke YouTube? Anak muda. Siapa yang memotongnya menjadi video-video pendek, men-share-nya dengan judul yang indah? Anak muda. Siapa yang memasukkannya ke Instagram? Anak muda. Oleh sebab itu harapan dakwah di masa depan ada di tangan anak muda. Anak muda yang hari ini rajin pengajian, cinta kepada ustadz. Anak muda inilah yang 20 tahun akan datang, yang akan mengundang ustadz, mengundang alim ulama, mendirikan pondok pesantren, menyelamatkan bumi ini sehingga Aceh tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Menghancurkan bangsa tidak perlu dijatuhkan bom atom ke Banda Aceh. Menghancurkan Aceh tidak perlu dijatuhkan granat. Cukup dengan merusak anak-anak mudanya. Rupanya teriakan itu keluar karena yang di depan ini berdiri. Nah, duduk anak-anak muda. Duduk. Duduk kalian pelan, jangan kentut. Walaupun terpaksa keluarkan aja sikit-sikit. Rupanya ada ibu-ibu di sana. Ibu-ibu sehat, Bu? Ibu sampaikan ke anak ibu, aku tidak mau kau jadi pencuri, nak. Aku kandung kau 9 bulan 10 hari, kususukan kau 2 tahun. Aku tak ingin hanya membesarkan calon penghuni neraka. Setuju? Ceramah Ustaz Somad mungkin tak mereka dengar, tapi kata-kata ibu masuk ke hati mereka, sampai ke otak mereka, masuk ke tulang sumsum mereka. Mereka amalkan ucapan ibu. Kalau mereka dari narkoba, telinga mereka tidak dipasang anting, mereka sehat giginya, sehat dadanya, insya Allah mereka bisa jadi polisi dan tentara. Betul? Mereka akan menolong agama Allah dengan segenggam kekuasaan. Ustadz Abdul Somad bisa di tempat ini diusir, di tempat ini tak dikasih izin, tapi di tempat kenapa? Karena rupanya ada orang-orang yang punya segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Berkuasa tidak pernah dipakai menolong agama Allah. Untuk apa? Mubazir. Betul? Hai pemimpin-pemimpin bangsa, anggota legislatif, anggota DPD, Bapak Bupati,
usah disebut, ada di sini. Pakailah jabatanmu, kekuasaanmu, menolong masjid, menolong fakir miskin, menolong penggali kubur, menolong guru mengaji, menolong daya, menolong potong pesantren. Karena kalau sudah pensiun tak ada gunanya. Betul? Tanda tangan baru nanya, Ustaz, apa yang bisa kulakukan Pak Ustaz? Bapak tanda tangannya masih laku? Enggak Pak Ustaz, baca Yasin aja lah Pak. Nunggu malaikat maut datang. Ketika kau ada jabatan, ketika kau ada kekuasaan, kemana kau 5 tahun yang lalu? Kemana 10 tahun yang lalu? Alhamdulillah, hari ini anak-anak muda sedang diperlihatkan. Anak muda mesti berhasil menjadi entrepreneur, businessman. Mudah-mudahan anak muda yang datang malam ini semuanya bisa bangun masjid sebelum mati. Kalian mesti kaya. Jangan dengarkan orang yang ceramah mengatakan Nabi Muhammad itu miskin melarat. Mana buktinya Nabi kaya raya? Nabi menikahi Khadijah umur 25 tahun. Maharnya kata Dr. Safi Antonio dalam buku Ensiklopedia Ekonomi Islam, mahar nikah Nabi dengan Khadijah 1 miliar. Masya Allah, kata mereka, kami nanti gimana mau nikah? Tolong ceramahnya jangan dipotong. Tujuan saya mau cerita ini supaya kalian rajin berusaha. Ini tujuan ceramah saya mengatakan Nabi Muhammad menikah maharnya 1 miliar. Itu tujuannya supaya kalian rajin berusaha. Adapun untuk calon-calon mertuanya, kalian nikahkan anak kalian dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Setuju? Yang bilang setuju bukan anak mudanya. Yang bilang setuju itu orang tuanya. Sekarang saya ulang. Anak-anak mudanya, siapkah kalian menyiapkan mahar seperti Nabi 1 miliar? Orang tuanya, siapkah kalian menerima menantu-menantu kalian ini dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman? Sama yang jawab. Jangan sampai salah pasang ayat. Supaya berapa? 1 mayam 3 gram, 10 mayam 30 gram, 20 mayam 60 gram, 1 gram 500 ribu kali 60, mau lama tuh. Tapi insya Allah Allah akan mudahkan rezeki kalian anak-anak muda insya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perempuan yang paling baik siapa? Aqalluha mahran. Perempuan yang paling murah maharnya. Bahkan ada seorang perempuan ditanya oleh Nabi SAW, mau kau menikah dengan dia? Ya Rasulullah. Nabi bertanya kepada laki-laki itu, kamu habis minal Quran, berapa kau hafal Quran? Laki-laki itu menjawab surat tukada wa surat tukada wa surat tukada wa surat tukada, surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi. Apa kata Nabi? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mengajarkan beberapa surah dari Al-Quran. Insya Allah anak-anak muda kita duitnya banyak, emasnya banyak, kerjanya mapan, tapi juga mereka hafal Al-Quran. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau anak-anak muda ini datang ke rumahmu, Bu, ternyata kalau mikrofon mahal itu gitu ya. Luar biasa. Kalau mereka takut pula saya ceramah kuat-kuat, pelan-pelan aja lah. Kalau mereka datang ke rumah, idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau mereka datang ke rumahmu, meminang adikmu, meminang anakmu, maka yang kau pandang dari mereka dua, din, baik agamanya, rajin dia ke masjid, sholat berjamaah. Ini banyak anak-anak muda ini sekarang, lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid KL kulewati. Masjid harus kau datangi dengan sholat berjamaah. Laki-laki yang perkasa, bukan yang bertato. Laki-laki yang perkasa, bukan yang berotot tegap. Laki-laki yang perkasa, bukan yang kumis melintang. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Betul? Ini loh
laki-laki perkasa tegap berpatu, salaman sama kiai, salaman sama abi, salaman sama abu, salaman sama ustaz. Salaman nangis lagi. Kata abu, kata abi, kata tengku, jangan nangis, saya mau cepat pulang. Iya, nangis. Kau nangis kenapa? Rupanya kumis tersangkut di sini. Menangislah karena hatimu lembut karena iktikaf di masjid. Betul? Nanti buat acara iktikaf di masjid KL. Jam 1 masuk ke dalam masjid. Persiapan. Jam 2 baca Quran sampai jam 3. Jam 3 sholat tahajud 8 rakaat tambah witir. Jam 4 mulai muhasabah. Ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Kadang kalau sendiri susah menangis, tapi kalau ramai-ramai di masjid, tengok kanan menangis, kiri depan menangis. Tidak perlu pergi lagi ke Jawa, tidak perlu datang lagi ke Sentul. Dulu mendatangi almarhum Ustaz Arifin Ilham, sudah ada Ustaz kita di sini, Ustaz Arifin Ilham versi Aceh. Bangga apa tak bangga kita? Ada beliau membawa zikir anak-anak muda. Ya Allah, kami banyak silap dan salah ya Allah. Ajak anak-anak muda berzikir, ajak anak muda muhasabah. Menjelang salat subuh, barulah kemudian persiapan salat subuh. Selesai salat subuh, baru kemudian pengajian subuh. Habis itu barulah main bola. Anak-anak muda harus dibawa main bola supaya badannya sehat. Alimu auladakum as-sibaa. Ajarkan anak muda itu berenang, warimaya, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. Turun hujan. Hujan air biasa. Hujan batu aja kita nggak lari, betul? Saya lari. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau persiapan tablik akbar yang hanya beberapa hari saja bisa seramai ini, apalagi kalau habis pagar-pagar kita. Tolong yang dulu di pagar jangan bawa sepatu ke atas, payah ngeceknya nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang bisa mengumpulkan orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak ini kalau bukan kuasa Allah? Betul? La haula wala quwata illa billah. Jangan angkuh, jangan sombong. Yang muda jangan sombong, yang tua jangan angkuh, yang sakit jangan sampai berhenti beramal soleh. Yang sanggup sholat berdiri, sholat berdiri. Tak sanggup sholat berdiri, baca Quran dulu. Tak sanggup baca Quran, pejamkan mata, berzikir dan bertasbih. Tak juga sanggup berbaring, biar kami sholatkan. Maka kalian anak-anak muda, jihad kalian apa? Jihad kalian menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tuan Haji Arun, Ustaz Somad, ini tadi jamaah sudah datang sejak maghrib. Asar. Kalau kalian datang asar berarti salah jadwal. Datang asar saking semangatnya. Asar jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Sekarang sudah jam setengah 11. Artinya apa? Selama 5 jam tercatat dalam catatan malaikat 5 jam jihad fi sabilillah. Amin. Tapi kami bukan fakultas usuluddin. Kami tidak belajar tafsir dan hadis. Kau belajar apa? Belajar sains dan teknologi. Sains dan teknologi juga adalah jihad fi sabilillah. Betul? Kok betul? Fakultas apa kau? Sains dan teknologi. Apa kerja sains teknologi? Merekam pakai kamera. Malam ini Abdul Somad ceramah, yang menonton, yang menyaksikan kira-kira ada berapa ribu orang? 10.000. Oh, kita anggaplah 10.000 lengkap sama Kiroman Katibin, Rokib dan Atid, sama jin sama tuyul-tuyulnya, lengkap semua 100.000. Amin. Malam ini yang mendengarkan pengajian Ustaz Muhammad di Masjid KL Banda Aceh hanya 100.000 orang. Itu pun sudah dihitung yang goib dan yang nyata.
Tapi begitu diupload oleh anak sains teknologi ke dalam YouTube, maka 2-3 hari kemudian begitu dicek, ditonton oleh 2 juta orang. Wow, jangan lupa subscribe, like, and share. Artinya apa? Tidak hanya beramal dari Fakultas Syariah Usuluddin Bahasa Arab, tapi juga bisa beramal dari Fakultas Pertanian. Betul? Pertanian kok bisa beramal? Nih, yang bisa nanam korma ini apa mungkin dari Fakultas Perikanan? Tidak mungkin. Lalu pertanian. Ustaz Somad, itu kebun korma, kebun sawit, kebun karet itu Ustaz. Kenapa? Punya orang. Mesti punya kita. Tanah-tanah kita, air-air kita, bangsa-bangsa kita. Itu yang tercermin dalam lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah. Sekarang tanahnya diambil orang, airnya punya orang. Jadi kok tinggal apa? Kentut sama ludah aja. Gimana orang mau segan? Gimana orang mau? Tanahnya bukan tanah kita, airnya bukan punya air kita. Maka kelola tanahnya dengan anak-anak Fakultas Pertanian, kelola airnya dengan anak-anak Fakultas Perairan. Ada itu. Nanti kalian buat. Saudara yang dimuliakan Allah. Kau fakultas apa? Fakultas Perikanan, Pak Ustaz. Pernah ternak ikan? Ikan menurut etimologi, ikan menurut terminologi, sejarah ikan. Pernah nengok ikan? Enggak. Gimana kau sarjana perikanan nggak pernah membuat kolam ikan?